Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Raymond Bajana Baban dari Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri. Di sini saya akan menyampaikan tugas hukum tata negara dari dosen pengampu, yaitu Bapak Zainal yang terhormat. Baik berbicara kedudukan perundang-undangan di Indonesia yang pastinya telah diatur dalam peraturan UU sebagai masyarakat Indonesia, tentu kita mengetahui berbagai jenis peraturan yang berlaku seperti peraturan UU, peraturan pemerintah, perda dan lain sebagainya. Poin penting dalam video ini yakni bagaimana kedudukan peraturan perundang-undangan yang tidak tertuang dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Oke. Sebelumnya saya akan memaparkan sedikit materi mengenai peraturan perundang-undangan. Maka dari itu tonton videonya sampai habis dan jangan di skip ya teman-teman. Perlu kita ketahui bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara karena Pancasila masih memiliki dasar asas dan merupakan nilai di dalamnya, sehingga perlu suatu penjabaran dapat difungsikan sebagai dasar negara. Salah satu bentuk penjabaran nilai Pancasila dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Semua kegiatan warga negara diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentunya. Di Indonesia terdapat hukum tidak tertulis dan hukum tertulis. Keduanya berfungsi untuk mengatur warga negara di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum tidak tertulis adalah norma atau peraturan yang tidak tertulis atau dipakai oleh masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma adat. Hukum tertulis adalah aturan di dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang seperti peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan sendiri adalah merupakan peraturan tertulis yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang. Dalam UU nomor 12 tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan dalam pasal 7. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari yang pertama UUD 1945, diikuti oleh ketetapan MPR, kemudian undang-undang atau peraturan pusat atau terus PP, Perpres, Perda provinsi dan Perda kabupaten. Selain peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam hierarki, juga terdapat peraturan perundang-undangan yang di luar hierarki, sebagaimana yang disebut dalam pasal 8 ayat 1 UU nomor 12 tahun 2019. Jadi, mengenai pertanyaan di awal bagaimana kedudukan peraturan perundang-undangan yang tidak tertuang dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sudah jelas bahwa tertuang dalam UU peraturan perundang-undangan di luar hierarki. Itulah sedikit penjelasannya. Dan ditambah lagi, Indonesia sebagai negara hukum memposisikan peraturan perundang-undangan tidak sama antara satu bentuk dengan bentuk lainnya. Maka itu disebut dengan hierarki perundang-undangan atau tingkatan peraturan perundangan hukum. Hukum merupakan bagian dari norma. Dengan demikian, kita pahami tidak semua hukum berbentuk peraturan perundang-undangan. Tidak semua peraturan perundang-undangan itu adalah undang-undang yang dalam konteksnya hukum dan juga peraturan perundang-undangan ada perbedaan antara hukum, UU dan peraturan perundang-undangan. Yang mana UU merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan untuk atau mirip bagian dari hukum, merupakan bagian dari norma juga. Demikian kita pahami bahwa tidak semua hukum berbentuk peraturan perundang-undangan, tidak semua peraturan perundang-undangan adalah UU. Jadi, jika peraturan perundang-undangan tidak tertuang dalam hierarki, peraturan perundang-undangan jika tidak tertuang dalam hierarki peraturan perundang-undangan, maka peraturan tersebut tidak secara hierarki, yang mana urutan peraturan perundang-undangan secara hierarki ini mempunyai kedudukan yang paling tinggi.
isi ketentuan produk hukum yang ada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis yang ada di atas. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya terkait peraturan perundang-undangan tentu khususnya. Ketika ada salah kata atau salah ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.